Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh bertemu kembali, khususnya dengan Ibu Esterina yang akan membantu kami untuk mengenal lebih mendalam kembali lagi devosi kerasulan kerahiman ilahi, untuk mengenal Santa Faustina. Lebih daripada itu, ingin mengenal lebih dalam belas kasih dan kemaharahiman Yesus dalam hidup kami. Berkati acara ini dari awal sampai akhir. Berkati kami semua dengan kesehatan yang baik, agar malam hari ini kami bisa mendengarkan sharing dari Ibu Esterina dengan baik, dan pada akhirnya juga kami boleh menjadi rasul-rasul kerahiman-Mu dimanapun kami berada. Semoga karena belas kasih Tuhan, karena kerahiman Tuhan, Tuhan juga berbelas kasih akan dunia ini, sehingga kami boleh berharap bahwa pandemik ini boleh segera berakhir, dan kami boleh menjalani hari-hari dengan normal kembali. Akhirnya, ya Tuhan, bersama dengan Santa Faustina, kami ingin menyerahkan diri sepenuhnya kepada kemaharahiman dan belas kasih-Mu, agar hidup kami hanya dijiwai oleh-Mu sendiri, karena Engkaulah andalan kami dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Arianto sudah membawa kita dalam doa malam hari ini. Ya, pertemuan kita malam hari ini Bapak Ibu masih bersambung dengan pertemuan minggu yang kemarin, minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita membahas mengenai devosi kerahiman ilahi, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan lebih banyak belajar lagi khususnya mengenai Rasul Kerahiman Ilahi Santa Faustina. Ya, jadi saya kira kesempatan yang indah kalau malam hari ini kembali kita boleh bersama dengan Ibu Esterina yang akan membawa kita untuk lebih mengenal dengan baik, mengenal lebih dalam Santa Faustina yang menjadi Rasul Kerahiman Ilahi. Ya, kita mulai saja Bapak Ibu, saya akan share screen untuk materi kita malam hari ini. Ya, oke Bapak Ibu sudah bisa melihat di layar semua ya. Oke, jadi malam hari ini ya kita akan membahas mengenai napaktilas kisah perjalanan hidup Santa Faustina, dan Bu Esterina akan membimbing kita untuk menapaktilasi ya perjalanan hidup Santa Faustina dari sejak kelahirannya sampai wafatnya di kota Krakau. Ya, minggu yang lalu kita sudah juga banyak melihat dan belajar mengenai tempat pusat sejarah kerahiman ilahi yang ada di kota Krakau. Dan malam hari ini kita akan mulai dari tempat di mana Santa Faustina itu dilahirkan. Oke, saya undang Ibu Esterina untuk segera bergabung dengan kita semua. Ibu Esterina, selamat malam. Bu Esterina. Halo. Ya, selamat malam Ibu. Ya. Selamat malam. Kami bisa mendengar dengan baik Ibu. Halo. Halo. Ya, Ibu Esterina, ya silakan Ibu Esther.
Ibu Esther masih mute. Baik. Oh, oke, saya stop share dulu. Oh ya, Ibu Esterina, boleh mikrofonnya masih termute di On. sebelah kiri bawah, Ibu. Ada gambar mikrofon yang disilang. Udah kedengeran? Ya, oke, Ya, ya, betul. Ibu. Oke, Silakan. Ibu. Jelas Silakan. nggak? Jelas? Jelas, Jelas. Ibu. Ya, Ya, jelas. oke. Selamat malam semuanya. Malam, Selamat Ibu malam, Bu Esther. Esther. Ya, ketemu lagi ya. Tadi Michael udah bilang kita malam ini mau bicara tentang napaktilas perjalanan hidupnya Suster Faustina dari mulai dia lahir sampai meninggal. Jadi ceritanya saya mau mulai dari tempat dia dilahirkan. Dia lahir di desa Glogowik. Michael kalau punya gambarnya? Boleh, boleh, ya? Ibu. Punya Ya. enggak? Sudah kelihatan? Mana Ya. ya? Kelihatan, Mike. Ya, tolongnya saya ngomong Michael iya, support dengan gambar-gambar ya, Mike. Siap, Ibu. Bukan harus ini, Mike ya? dipin ya, Mike ya. Ini rumah Harus kelahiran, dipin, Ibu? Mike. Di Glogowicz? Bukan. Glogowik udah ya? Oke, saya Iya, cerita sudah. aja ya. Jadi Suster Faustina itu lahir di Glogowik. Glogowik itu satu desa. Kalau sekarang lihat peta Polandia, nama Glogowik udah nggak ada. Karena sudah menjadi satu dengan, ya mungkin istilahnya kecamatan atau apa namanya Swinicewarci. Kalau dilihat di peta Polandia secara keseluruhan, ternyata Glogowik itu lokasinya persis di senternya Polandia. Apakah ini kebetulan, apakah ini memang suatu rencana Tuhan ya, nggak tahu. Nah, dia lahir tanggal 25 Agustus 1905. Dia anak ketiga dari 10 bersaudara. Kalau Michael sudah tampilkan rumahnya itu ada sampai sekarang. Bapak Ibu nanti kalau pergi tur ke sana masih bisa lihat rumahnya yang asli. Memang itu rumahnya keluarganya Suster Faustina. Dia anak ketiga dari 10 bersaudara. 2 saudaranya kalau nggak salah meninggal waktu kecil. Jadi rumah itu hanya, saya lupa ngukur meter perseginya, tapi sangat kecil. Jadi kalau Bapak Ibu ke sana, di sebelah kiri ada ruangan untuk mereka makan, mereka tidur, beraktivitas. Di sebelah kanan ada dapur dan perkakas si papahnya Faustina kerja. Kalau bisa lihat lagi di situ ada jendela. Nah, itu jendela itu salah satu jendela yang dipakai oleh Suster Faustina waktu dia pergi untuk kasih makan sapi. Sebelum jauh ceritanya, bangunan itu, saya cerita bangunannya dulu ya. Saya ke sana tahun 2009. Rumah itu rumahnya keluarga Suster Faustina, tapi sekarang diserahkan ke pemerintah untuk menjadi suatu tempat yang dimana para peziarah seperti nanti Bapak Ibu kalau ke sana bisa tahu persis rumahnya Suster Faustina itu kayak apa. Kalau lihat rumahnya, lantainya masih dari tanah, tapi kalau misalnya lihat perabotnya itu bukan punya keluarganya Faustina. Perabotnya itu adalah sumbangan dari tetangga, karena waktu mau serahkan rumah ini ke pemerintah, keluarganya Suster Faustina tuh malu karena furniturnya, perabotnya sangat jelek karena mereka memang keluarga miskin. Jadi waktu diserahkan, rumahnya diserahkan, tapi perabotnya dibakar. Nah, untuk membuat suasana itu seperti waktu Suster Faustina, zamannya Suster Faustina, maka tetangga-tetangganya menyumbangkan furniture itu ke rumah tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke sana, betul-betul bisa menikmati atau merasakan rumahnya Suster Faustina itu ada di Glogowik. 2 hari kemudian, tanggal 27 Agustus, dia dibaptis di gereja Swinicewarci. Mudah-mudahan Michael punya fotonya. Gereja Swinicewarci. Kalau lihat ya, kalau nggak tahu bisa lihat dari saya nggak? Ya, Bu Esther bisa lihat screen saya? Saya Ada cuma lihat gambar gerejanya? Oh iya, ada kecil ya. Oke. Nah, ya. Gereja itu. Oh, yang kecil dipencet aja, Bu, biar jadi gede, Bu. Jadi besar. Yang kecilnya soalnya bukannya Michael yang besar. Iya, ditukar, Bu, kurang ditukar. Asli. Ya. Nah, gereja aslinya sebetulnya nggak ada yang saya
yang sayap sekarang, sayap sebelah kanan yang ada warna-warna coklat itu nggak ada. Aslinya nggak ada sayap itu. Ya, sekarang sudah ada pengembangan, ada extension dari gereja tersebut. Nah, di tempat inilah Suster Faustina dibaptis 2 hari kemudian dengan nama Helena. Di Swinicelwarci kira-kira dari gereja tersebut kurang lebih 300 meter. Di sana ada pekuburan. Bapak Ibu juga bisa ketemu atau bisa lihat atau bisa datang ke makamnya orang tua dari Suster Faustina. Ayahnya dan ibunya ya, ada dimakamkan di situ. Waktu zamannya Suster Faustina belum ada biara suster-suster Bunda Maria berbelas kasih. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu ada waktu bisa mampir juga. Di Swinicelwarci itu ada biara Bunda Maria berbelas kasih. Di sana ada relikuinya Suster Faustina, ada foto, ada kapel, ya lumayan lengkap ya. Itu tempat biaranya yang di lokasi Swinicelwarci. Dari situ ya Suster Faustina dari saya sebutnya Helena dulu ya. Helena kecil ini mulai umur 7 tahun dia sudah mulai mendapatkan semacam satu penglihatan atau satu suara, mendengarkan suara, peka dia dengar suara Tuhan supaya dia hidup lebih suci. Dan kalau malam-malam dia suka dibangunin. Jadi malam-malam dia berdoa, mamahnya yang merasa keberatan karena si anak kecil ini kok malam-malam berdoa. Dia disuruh tidur. Nah, kalau kita lihat pertumbuhannya Suster Faustina, dia di satu pihak mendengar suara Tuhan, Tuhan meminta dia hidup lebih suci, lebih sempurna, tapi nggak disupport sama lingkungannya. Dia nggak tahu mau tanya ke siapa, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Satu cerita aja yang saya mau ceritakan, mukjizat yang dilakukan oleh Helena. Dia punya tugas untuk kasih makan sapi, ya. Jadi di sana tanahnya nggak subur. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke sana bisa lihat tanahnya nggak subur. Mereka cuma bisa tanam kentang dan mata pencaharian yang lain itu piara sapi. Nah, Suster Faustina atau Helena kecil ini karena dia mau membantu keluarganya untuk supaya bisa memberi makan sapi, jadi malam-malam dia buka jendela. Nanti Bapak Ibu bisa lihat jendela itu, jendelanya dibuka malam-malam supaya besok pagi kalau dia buka pintu atau keluar, nggak ada suara jendela dibuka. Tujuannya supaya jangan membangunkan seisi keluarga tersebut. Tapi yang terjadi, waktu dia pergi pagi-pagi bawa sapinya keluar ke ladang, ke padang ya, papahnya bangun, papahnya heran kok sapi nggak ada, Faustinanya nggak ada atau Helena nggak ada, dia pikir waduh sapinya mungkin dicuri orang, dia udah marah ya. Nah, dari jauh dia dengar Suster Faustina atau Helena ini bawa sapinya pulang. Jadi dari tadinya mau marah si papahnya ini, dia kaget juga karena ternyata Helena kecil ini dia bisa ikat 3 sapi dengan satu tali, di mana semua orang yang ada di sana sharing, satu sapi aja ditarik oleh orang dewasa tuh nggak bisa, susah ya. Sedangkan ini kok si Helena kecil bisa lakukan hal tersebut. Jadi memang itu suatu mukjizat. Nah, mukjizat yang lain, mamahnya cerita, anak pertama dia lahir, mula-mula mamah papahnya itu sudah menikah 8 tahun nggak bisa punya anak. Tapi mereka yakin berdoa bahwa Tuhan pasti kasih anak. Di tahun ke-9 lahir anak pertama, lahir anak kedua. Nah, waktu lahir itu mamahnya itu berjuang sampai hampir mati ceritanya. Waktu Helena lahir, mamahnya bilang Helena itu seperti membuka jalur kelahiran. Karena anak ke-4, 5, 6, sampai 10 semuanya lancar ya. Itu mukjizat-mukjizat yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Hidupnya biasa, hidupnya sengsara, hidupnya miskin, sehingga waktu sekitar umur 15, Helena bilang dia juga mau kerja jadi pembantu rumah tangga mengikuti 2 kakaknya yang sudah jadi pembantu rumah tangga. Akhirnya dikasih izin, dia bekerja di kota Lodz. Pindah-pindah ya. Tapi saya pernah datang ke sana, ke salah satu tempat, juga dipersembahkan untuk kita para peziarah untuk bisa datang. Salah satu tempat
Faustina pernah kerja di sana sebagai pembantu rumah tangga di kota Lodz ya. Nah, ini bicara ini rumahnya, Mike. Ini rumahnya. Boleh diulang, boleh kalau mau saya cerita. Nah, ini sisi kiri, di sisi kiri. Nah, ini rumahnya ya, ada di pinggir jalan. Sekarang rumah itu, atau dulu tahun 2009 saya datang, rumah itu dirawat oleh salah satu keponakannya Suster Faustina. Saya nggak tahu sekarang dia masih hidup atau enggak, tapi waktu itu diurus oleh keponakannya. Ada gambar lain lagi yang mau ditampilkan? Yang Lodz punya nggak, Mike Lodz? Lodz tempat dia pertama kerja. Kalau ini gerejanya ya. Ini gereja Lodz. Saya tidak punya, Ibu. Yang pertama kerja saya nggak ada gambarnya ya. Nggak punya ya. Oke ya, lah. Langsung ke Lodz ini, Ibu ya. Iya. Nggak terlalu penting juga. Nah, ini jadi dia kerja di kota Lodz sebagai pembantu rumah tangga, tapi permintaan Yesus supaya dia jadi biara atau hidup suci, selalu suaranya itu ada terus ya. Sampai Faustina bingung, karena di satu pihak Yesus minta Faustina atau Helena itu untuk mendengarkan apa yang Yesus minta, tapi setiap dia ngomong sama orang tuanya selalu tolak. Karena dia bingung, dia akhirnya nggak mau dengar, dia nggak mau dengar suara Yesus lagi. Sehingga kalau berdoa, dia berdoa keras-keras. Misalnya, Bapa kami yang ada di surga gitu, tujuannya supaya dia nggak dengar suara Tuhan. Hal ini sering dia ulangi berulang-ulang, akhirnya suatu hari karena dia udah serba salah ya, di satu pihak dia ingin masuk biara, di pihak lain orang tuanya nggak setuju, akhirnya dia pergi sama salah satu kakaknya ke pesta dansa. Kalau di gereja ini, Katedral Basilika Stanislaus Kotska, tidak kelihatan alun-alun, tapi di sana ada alun-alun, ada pesta dansa. Nah, dia ikutlah sama kakaknya datang ke pesta dansa. Di pesta dansa itu, di situ dia melihat Yesus yang nggak pakai baju, badannya menderita, banyak lukanya. Nah, di situ Suster Faustina tanya, Yesus, siapa yang membuat kamu menderita sedemikian rupa? Dan Yesus bilang, berapa lama lagi saya harus tunggu kamu? Berapa lama lagi kamu mau menghindar dari saya? Waktu Suster Faustina atau Helena mendengar suara itu, dia sudah lupa acara pesta tersebut, dan dia lari masuk ke Katedral Basilika Stanislaus Kotska ini, ya, yang gambarnya ada, Michael punya. Sekarang alun-alun itu kalau Bapak Ibu ke sana, ada patung Bapak Yohanes Paulus II. Kalau ini kan belum ada ya patungnya. Nah, masuk ke dalam gereja, dia nggak peduli lagi sama umat kiri kanan, dia langsung datang ke hadapan, di depan altar, dia langsung tiarap. Dia langsung bertanya sama Tuhan apa yang Tuhan Yesus mau. Dan di situ dia mendengar suara Yesus bilang, kamu harus masuk biara, kamu harus ke Warsawa. Jadi pada saat itu dia langsung, udah saya mau pergi ke Warsawa. Nah, problemnya adalah orang tuanya kan nggak setuju, karena memang pernah dia bilang sama orang tuanya, saya mau masuk biara. Papahnya bilang, nggak boleh masuk biara. Pertama, kita nggak punya uang. Ternyata di sana kalau mau masuk biara harus punya uang. Mungkin buat kursus, mungkin buat bajunya, mungkin buat makannya ya. Pertama, nggak punya uang. Kedua, papahnya bilang, kita nih keluarga miskin masih punya banyak utang. Jadi kamu harus tetap kerja untuk bantu keluarga membayar utang. Itu salah satu alasannya kenapa Suster Faustina atau Helena nggak boleh masuk biara. Tapi permintaan Yesus dan keinginan dia masuk biara itu besar sekali, sampai akhirnya di katedral ini dia memutuskan, udahlah, papah mamahnya mau setuju nggak setuju, pokoknya dia harus lebih dengar suara Tuhan. Jadi dia bilang dia mau pergi ke Warsawa untuk masuk ke biara. Nah, dia cuma bawa baju yang dia pakai. Baju yang ada, dia tinggalin, dikirim ke rumahnya. Karena memang keluarganya miskin sekali. Salah satu bukti bahwa keluarga ini miskin adalah setiap minggu keluarga ini kan mau ke gereja. Tapi mereka cuma punya baju yang layak, itu cuma satu. Jadi anggotanya kan banyak. Sehingga terjadilah gantian pakai baju tersebut. Nah,
pernah juga kalau Faustina nggak kebagian ke gereja karena nggak punya baju yang layak, maka dia menyelenggarakan seolah-olah sedang ikut misa. Seperti kalau kita sekarang mungkin live streaming ya. Dia bayangkan dalam perayaan Ekaristi itu apa tahapannya, dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti perayaan Ekaristi. Itu hanya mau menggambarkan betapa dia miskin sehingga bajunya aja harus gantian, yang menyebabkan mereka nggak bisa ke gereja. Oh ya, saya cerita sedikit. Helena ini hanya sekolah sampai kelas 3 SD. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat diary-nya, baca bukunya, ini memang suatu karya Tuhan yang luar biasa. Dia sekolah 3 SD, dia nggak belajar teologi, dia nggak tahu filsafat, dia nggak tahu hal-hal seperti itu, tapi tulisan-tulisannya luar biasa dan sekarang diakui sebagai salah satu pujangga besar di gereja Katolik. Ya, itu cerita tentang di Lodz. Dia naik kereta api pergi ke Warsawa. Saya waktu tahun 2009 juga bersama Haryanto mencoba menikmati naik kereta api di Polandia. Ya, nah, ini belum Mike, gambar ini belum sampai Warsawa. Oke. Dalam perjalanan. Ya, sampai di Warsawa, ya sampai di Warsawa, sampai stasiun kan, Faustina bingung mau kemana ini, dia nggak ada direction sama sekali, harus kemana, pergi kemana, dia bingung. Nah di sana dia berdoa kepada Bunda Maria, dia juga berdevosi kepada Bunda Maria, jadi dia dalam kebingungannya dia berdoa kepada Bunda Maria dan Bunda Maria membimbing dia step by step seperti apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, dia lihat itu semua kejadiannya. Jadi Bapak Ibu bisa baca di diary-nya ya, di diary-nya Faustina, bahwa betul kalau kita berdoa pada Bunda Maria, mohon bimbingannya, Bunda Maria itu turun tangan. Membimbing, melindungi Suster Faustina atau si Helena kecil ini. Besoknya barulah dia pergi ke biara. Pergi ke satu gereja dulu. Dia pergi ke satu gereja. Michael udah cepet-cepet, belum sampai Mike. Belum. Dia pergi ke gereja, ya. Dia pergi ke gereja, di sana ada satu pastor sedang mempersembahkan misa. Dia tunggu misanya selesai, terus dia cerita sama pastor itu bahwa dia datang ke Warsawa, diminta oleh Yesus untuk masuk biara. Pastornya juga bingung, ini orang siapa gitu ya. Tapi pastor itu bilang, ini ya, saya kasih surat pengantar. Karena ternyata ada umatnya yang minta ke pastor mencari kayak semacam pembantu atau semacam pelayan. Jadi si pastornya itu bikin surat pengantar. Sesuai permintaan suami kamu, cari karyawan, cari orang, ini saya kirim orang. Saya nggak tahu orang ini, mudah-mudahan orang ini cocok. Nah, jadi datanglah Helena ke si ibu itu, saya lupa nama ibunya ya. Sampai di sana, jadi dia bekerja di sana, dia tinggal di sana, tapi dia punya kesempatan untuk pergi ke biara setiap hari, mencari biara mana yang mau terima dia. Yang terjadi, nggak ada biara yang mau terima dia, karena kurus, tampilannya nggak bagus, dan mungkin menurut saya lusuh juga ya, dia nggak ada baju lain, dia cuma pakai baju yang dia pakai. Jadi dari biara ke biara itu dia selalu ditolak. Nah, yang hebatnya di sini, Suster Faustina atau Helena, dia nggak ngeluh sama Tuhan. Kalau kita mungkin ngeluh ya, Tuhan kamu suruh saya masuk biara, kok biara nggak mau terima saya gitu kan. Tapi dia tetap setiap hari pergi ke satu biara demi ke satu biara. Sampai akhirnya, oh ya, sebelum sampai ke biara Bunda Maria Berbelas Kasih, ada salah satu kongregasi, dia bilang, kamu mau apa? Mau masuk jadi biarawati. Sekarang kamu kerja apa? Saya jadi pembantu. Langsung ditolak. Dia bilang, di sini biarawati, nggak terima pembantu gitu ya. Jadi pekerjaan pembantu itu mungkin ya dianggap rendah sekali. Sampai suatu hari, dia sampailah ke biara Bunda Maria Berbelas Kasih. Nah ini boleh Mike ditampilin Mike. Oh, ini altarnya ya, ini altar di dalam kapel ya. Tapi gambar gedungnya ada nggak Mike? Gambar gedung ini Mike? Gambar gedung nggak ada Michael. Western. Gambar biaranya, gambar biara ini nggak ada. Ya,
nggak ada. Langsung di Oke. dalam Bu Esther. Ya. Oh ya, oke lah ya. Tapi kelihatan kan? Ada nggak? Ya, oke. Nah, kalau bicara tentang biara ini juga saya waktu itu saya sharing nih, saya rada ngotot sama Michael. Tahun 2007 waktu rombongan kita pergi ke Polandia dengan Pater Robi, nggak ada jadwal pergi ke biara ini, Mike, betul nggak? Malam, setelah makan malam, saya bilang, Mike, coba mampir ke biara ini, karena memang di jadwalnya Michael nggak ada datang ke biara ini. Michael bilang, ya nggak bisa gini gitu, karena memang tidak ada jadwal ya. Tapi nggak tahu, di situ saya ngotot. Mungkin Michael pikir ini si Esterina nih cerewet amat ya. Tapi saya pikir udah jauh-jauh, udah mahal ya, udah harus pergi nih gitu. Akhirnya Michael bilang sama Pater Robi, Michael bilang sama supir, akhirnya sampailah ke sana. Jadi kita datang ke biara itu malam, setelah makan malam, tanpa appointment, tapi susternya terima ya Mas ya. Kita masuk, kita ngobrol-ngobrol sebentar sama susternya, dan suster mengizinkan kita masuk ke kapel kecil ini yang Michael tampilkan. Jadi ini yang disebut kapel kecil. Kalau ibu bapak baca diary-nya, kapel ini disebut kapel kecil karena kapel yang utama nggak ada di gedung ini. Kalau mau ke kapel utama harus keluar gedung lewat pintu yang lain. Nah, kita sempat ke kapel kecil ini di dalam biara tersebut. Suster Faustina waktu itu sampai ke gedung ini, ketok-ketok pintu. Dibukain pintu, dia bilang dia mau ketemu sama Muder karena dia mau melamar menjadi biarawati. Muder kebetulan lihat dari jauh. Dia lihat dari jauh, dalam hatinya si Muder, saya mau tolak orang ini, kurus, mungkin nggak ada bagusnya sama sekali ya. Muder itu mau tolak. Tapi dalam hati, Muder itu cerita ya, sharing, dalam hati dia pikir, kenapa saya nggak sedikit berbuat baik, katanya gitu ya. Jadi si Helena itu seolah-olah bukan diterima, seolah-olah boleh masuk, didengerin dulu penjelasannya Helena mau apa. Setelah itu nanti dia tolak, daripada masih di pintu langsung ditolak. Nah itu rencananya si Muder seperti itu. Karena rencananya Muder biarin Helena masuk, ya udah dia masuk. Nah yang luar biasa, pada waktu dia lihat dari dekat Helena, walaupun mungkin lusuh, mungkin kurus ya, tapi Muder ini sharing, dia lihat sesuatu yang luar biasa di mukanya Faustina, di mukanya Helena. Sesuatu kemurnian, sesuatu ketulusan, suatu kerendahan hati, pokoknya Muder ini jadi tertarik gitu ya. Tapi tetap dia nggak ada rencana mau terima Helena ini. Jadi dia bilang, kalau kamu mau masuk biara, kamu harus tanya sama tuan yang punya rumah ini. Kalau tuan yang punya rumah ini terima kamu, saya juga terima. Kalau tuan yang punya rumah ini nggak terima kamu, saya juga nggak terima. Helena di sana nggak pusing, nggak bingung. Dia bilang, Tuhan yang punya rumah ini pasti Tuhan Yesus. Dia larilah ke bawah ke kapel utama. Jadi memang kapel utama itu ada di luar gedung. Dia lari ke bawah, dia masuk ke kapel utama. Dia di sana, dia bilang, Tuhan yang punya rumah ini, apakah engkau menerima aku? Dan memang dia di sana mendengar suara, engkau ada di hatiku, engkau kuterima. Udah. Helena kecil ini lari lagi ke atas, kasih tahu ke Muder bahwa Tuan yang punya rumah ini menerima aku. Muder masih enteng aja jawabnya. Muder bilang, kalau Tuan yang punya rumah ini menerima kamu, saya juga terima kamu. Tapi nggak bisa sekarang masuknya. Masuknya tahun depan. Kamu tetap harus kerja sebagai pembantu, gaji kamu harus kirim ke biara untuk ongkos kamu selama di biara. Helena senang karena yang penting dia udah diterima. Dia pulang, dia tetap kerja sebagai pembantu dan gajinya dia kirim ke biara ini. Nah, yang lucu adalah Muder dikasih laporan ada kiriman uang. Dia juga bingung, uang itu dari mana? Dia juga lupa karena memang dalam otaknya memang nggak mau terima Helena ini ya. Kalau ada orang yang kirim uang, ya udahlah diterima aja ya. Nah, setahun kemudian, tahun 1 Agustus 1925, waktu Helena datang lagi,
Dan dia bilang sama Muder kepala bahwa sesuai kesepakatan kita kan, saya datang 1 tahun lagi dan saya sudah mengirim gaji-gaji saya, Muder itu baru ingat apa yang dia lakukan setahun yang lalu. Ya akhirnya diterima kan. Nah, waktu Helena ini melangkahkan kaki masuk ke lewat pintu biara, di situ dia bilang di diary bahwa aku serasa melangkah ke surga. Jadi masuk biara itu sangat menjadi niat dia, keinginan dia, dan akhirnya dia bisa masuk biara. Dia katakan, saya sepertinya masuk ke dalam surga. Tapi Bapak Ibu jangan heran, 3 minggu kemudian dia mau keluar dari biara ini. Nah itu nggak saya ceritain ya, nanti saya diomelin Michael, nggak selesai-selesai. Tapi semuanya ada di diary. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oke Bu, menarik. Siapa tahu ada yang tanya jawab. Kalau nggak ada yang bertanya, saya nggak menjawab ya. Tapi artinya walaupun dia serasa masuk melangkah ke surga, tapi 3 minggu kemudian dia uring-uringan, dia bilang ke Yesus dia mau keluar dari biara ini ya. Itu nanti ada sebabnya lagi. Nah, saya mau cerita tentang kapel utama. Waktu kita pergi, nggak tahu Michael masih ingat nggak kan? Setelah kita pergi, setelah kita sampai ke biara itu, kita bisa masuk ke kapel kecil, kita bisa berdoa, terus kita pulang kan. Malamnya saya bilang sama Haryanto, saya mau pergi lagi ke biara itu besok pagi. Sehingga saya mau miss makan pagi, saya mau cari taksi, saya mau pergi berdua sama Haryanto untuk supaya betul-betul mendapatkan tempat itu gitu ya. Nah, tapi ternyata nggak semudah itu kan. Mau naik taksi, bahasanya apa, bayarnya berapa, nanti hilang di jalan, nggak pulang-pulang, merepotkan semuanya. Tapi kembali lagi, kalau Michael masih ingat, saya ngotot lagi sama Michael, Mike, saya mau sampai sana karena saya belum masuk ke kapel utama, kita baru ke kapel kecil. Dengan kebaikan Michael ngomong lagi lah sama si supir. Dan yang luar biasa, supir bilang, oke, kita bisa mampir karena ternyata dari situ kita lagi mau pergi ke Bunda Maria Black Madonna yang Czestochowa itu ya. Ternyata lewat jalan itu. Jadi buat supir oke aja kalau mau mampir lagi. Akhirnya kita mampir lagi ke sana. Nah, sementara teman-teman masuk lagi ke biara, saya nggak tahu ketarik ke bawah ya. Saya juga nggak tahu, saya melihat satu pintu, saya pengen masuk tapi nggak tahu pintu itu pintu apa. Ada yang masuk satu orang, saya mau tanya tapi nggak berani tanya juga. Kebetulan ada yang keluar dari pintu itu. Jadi saya tanya, itu kapel, boleh masuk? Ya dia manggut-manggut, ya saya masuk. Ternyata itulah kapel yang utama. Kapel di mana Helena bertanya kepada Tuhan yang punya rumah ini, aku diterima nggak di sini? Ya, setelah tahu itu kapel utamanya, saya kasih tahu rombongan dan akhirnya rombongan semua datang ke kapel utama itu. Dan Haryanto bilang sama Pater Robi, Pater, hawanya beda ya, katanya gitu. Pater bilang, ya ruangan yang sering dipakai berdoa, apalagi dipakai oleh orang-orang kudus, pasti auranya beda. Itu sedikit cerita. Jadi kalau misalnya ke sana, usahakan datang atau masuk ke kapel utama. Lantainya masih dari kayu, masih sangat kuno. Nanti Bapak Ibu bisa lihat foto kapel itu tahun 1900-an atau 20-an. Kapel itu waktu dibakar karena memang Polandia kan dikuasai sama Rusia. Jadi kapelnya hancur, dibakar. Tapi terus ada lagi kapel yang sudah diperbaiki. Tapi semuanya masih seperti asli sebelum dihancurkan. Jadi bisa ngebayangin kira-kira apa yang dialami Suster Faustina, kita juga bisa mengalami hal yang sama di situ ya. Itu bicara tentang kapel utama. Setelah Faustina masuk, yang saya tadi cerita ya, 3 minggu kemudian dia bilang dia harus keluar dari biara ini karena tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Dia pikir masuk ke biara itu berdoa,
suasananya hening, kontemplasi, meditasi. Ternyata biara ini biara yang mengurus para wanita, gadis yang harus direhab. Jadi orang-orang yang mungkin hidupnya kurang benar direhab. Jadi lebih banyak aktivitas yang justru jasmani. Nah, di sana tuh ada dua kelompok. Suster-suster itu ada dua kelompok. Ada kelompok utama yang kerjanya doa dan seterusnya, dan ada kelompok kedua. Nah, Suster Faustina di awal masa postulat, novisiat segala macam, dia masuk ke kelompok kedua yang kerjanya ya lebih banyak kerjaan fisik. Jadi dia bilang, wah nggak sesuai nih. Dia bilang dia mau pindah, mau cari biara yang lebih ketat, lebih kontemplatif gitu ya. Tapi niatnya itu nggak kesampaian. Karena dia mau cari muder, nggak bisa ketemu muder. Akhirnya di kamarnya Suster Faustina, dia melihat bayangan Yesus yang menderita. Di sana, Faustina tanya lagi, siapa yang buat kamu menderita? Dan di sana Yesus bilang, kamu yang membuat aku menderita seperti ini kalau engkau meninggalkan biara ini. Karena ke tempat inilah aku membawa banyak rahmat. Jadi kalau Faustinanya pergi dari biara tersebut, berarti kan perpanjangan tangannya Tuhan untuk melimpahkan rahmat dan segalanya kan jadi nggak kesampaian. Nah, di sana Faustina tahu, sadar, jadi dia bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan memakai saya sebagai alatmu untuk membawa rahmat yang dari Tuhan, saya akan stay di sini, saya akan tinggal di sini, dan saya nggak akan tinggalkan biara ini lagi. Jadi akhirnya dia nggak keluar dari biara tersebut. Itu cerita di Warsawa tahun 1925 ya. Terus ada masa, ada novisiat, ada postulan, ada dan seterusnya ya. Dia biara. Nah, dia di sana itu juga nggak di Warsawa aja. Dia dipindah-pindah. Kadang dia disuruh ke Vilnius, gantiin suster yang sedang sakit, atau nanti dia dikirim ke Krakow. Ada kerja. Nah, tugasnya Suster Faustina itu kerja di dapur. Seringnya dia kerja di dapur, kerja di pabrik roti, kerja pernah di taman juga, di kebun ya, atau dia jadi penjaga pintu. Jadi itu tugas-tugas sederhana yang dia lakukan karena memang dari sisi pendidikannya dia memang bukan suster yang punya pendidikan hebat seperti itu ya. Nah, tahun 1931 dia waktu itu dikirim ke Plock. Ya, 1931 dikirim ke Plock. Di sana dia melihat gambaran Yesus seperti gambaran yang sekarang ada tampil nih, ya. Yesus yang tangan kanannya seperti memberi berkat, tangan kirinya menunjuk ke dadanya, dan dari situ memancar dua sinar, sinar yang merah dan sinar yang pucat. Di sini gambarnya biru muda ya, tapi kalau di diary tulisnya pucat. Merah melambangkan darah, pucat melambangkan air. Dengan penampilan seperti itu, Yesus minta kepada Suster Faustina supaya gambar itu dilukis di atas kuas. Jadi Yesus pun kasih perincian atau kasih instruksinya dengan detail. Gambarlah seperti gambar yang kau lihat dengan tulisan di bawahnya, Yesus engkau andalanku. Atau kalau bahasa Polandia, Yesus ufam tobie. Itu yang diminta oleh Yesus tahun 1931. Sementara Yesus minta itu terus, tapi dalam tanda kutip Yesus nggak kasih sarananya supaya gambar ini bisa dilukis. Suster Faustina cerita kepada bapak pengakuannya, nggak harus pastor Sopotsko ya, kan tergantung pastor siapa yang datang ke biara tersebut. Pernah dia satu kali dia cerita bahwa Yesus minta supaya gambaran yang dia lihat itu harus dilukis. Tapi pastor itu bilang, sudah lukis saja di dalam hatimu. Ya, waktu dia keluar dari ruang sakramen tobat, Faustina dengar lagi, gambarku sudah ada di dalam hatimu, tapi aku mau gambar ini diberkati dan dipublikasikan, dihormati secara meriah. Sementara Yesus minta hal itu, tapi Yesus nggak kasih sarananya. Dia nggak bisa gambar. Dia waktu itu kerja di pabrik roti. Dia ceritalah sama teman susternya bahwa Yesus yang dia lihat tuh seperti ini melalui tepung-tepung ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan gambarnya jadi kayak apa. Sementara Faustina nggak bisa menggambar.
Tapi permintaan itu terus ya. Dia ajukan ke Pastor Sopocko. Nah, Pastor Sopocko ini adalah pastor yang dikasih oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa pengakuannya. Karena dia sudah melihat Pastor Sopocko ini 2 kali. Sebelum benar-benar ketemu. Jadi waktu Faustina melihat gambaran Tuhan yang Maha Rahim ini diplok, ya. Tapi suatu hari dia ditugaskan pindah ke Vilnius. Di sanalah dia bertemu dengan Pastor Sopocko karena memang Pastor Sopocko tugasnya di Vilnius, ya. Ini gereja Santo Peter dan Paulus di Vilnius. Saya juga ke sana, tapi ini gereja nggak ada hubungannya sih sama devosi kerahiman. Tapi ini gereja yang terkenal. Di Vilnius itu bagus semua ya. Oke, saya lanjut ceritanya. Jadi tahun 1931 dia melihat gambaran Yesus dengan 2 sinar, tapi baru terrealisasi pada tahun 1934. Itu pun setelah dia dalam tanda kutip lulus ujian dari Pastor Sopocko. Karena waktu dengar ceritanya Suster Faustina awal, dia pikir ini perempuan ya, ini suster, mungkin agak gila, agak sinting. Makanya Pastor Sopocko minta, coba ini si Suster Faustina ini diperiksa dulu kejiwaannya. Karena dia juga bingung kok bisa banyak penglihatan, banyak pesan-pesannya Yesus yang menurut dia kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi setelah diperiksa semuanya, memang Suster Faustina nggak gila. Memang apa yang diomongin itu memang semua dari Yesus. Nah, akhirnya Pastor Sopocko mempertemukan Faustina dengan pelukis namanya Eugeniusz Kazimierowski di Vilnius. Michael punya nggak ya gambarnya, gambar rumahnya? Coba saya lihat dulu. Ini Mike. Punya nggak Mike? Ini Bu Esther ya? Iya, betul ya. Bukan, ini gambar rumah tempat melukis. Kalau ini gambar, ini lukisan itu ada di mana? Ini sama nggak ya? Oh. Bisa sama yang ini? Lain, Mike. Ini ya. Ya, Michael nggak punya berarti. Gambar rumah yang di mana lukisannya pertama kali dibuat, berarti Michael nggak ada gambarnya. Ya. Ini apa tempatnya di sini ya. Nah, waktu saya tahun 2009 ke Vilnius, ini juga cerita yang luar biasa. Saya bilang, Mike, tahun 2007 kan saya sudah pernah pergi ke Polandia. Tahun 2009, nggak tahu gimana, kasih Tuhan melimpah, bahwa saya bisa izinkan saya pergi ikut lagi tur ke sana. Tapi sama Arifin, Haryanto masih ingat tuh sama Arifin katanya, saya taunya Michael aja. Nah, tapi karena turnya lewat dari Rusia, jadi kita hanya ikut tur Rusia. Begitu rombongan pergi ke rute yang Stella Quarta, saya bilang saya mau jalan sendiri. Nah, dari Rusia naik pesawat lewat Latvia kalau nggak salah, mendaratlah di Vilnius di Lituania. Itu bagus tempatnya, lihat dari atas ya bagus sekali. Kalau ada waktu saya mau ke sana lagi, lamaan. Nah, di Vilnius itulah saya sama Haryanto nggak tahu bahasanya, nggak tahu mata uangnya, tapi kita udah tanggung, udah nekat. Saya mau pergi, di Vilnius itu ada 4 targetnya. Ke Ostra Brama, ke rumahnya pelukis, ke gereja di mana gambar Yesus yang asli itu dipajang ya, dan satu lagi ke biara. Jadi ada 4 target kita ke sana dengan bahasa yang nggak tahu, mata uang yang nggak tahu, dan ternyata orang di sana juga nggak terlalu bisa pada bahasa Inggris ya. Kitanya juga bahasa Inggris pas-pasan. Tapi singkat cerita, akhirnya kita bisa pergi ke Ostra Brama. Ya, Michael nanti mungkin ke sana juga ya, Mike. Ostra Brama itu adalah tempat di mana pertama kali gambar Yesus, gambar kerahiman ilahi ini dipajang. Nah, ini betul, ini Ostra Brama. Ya, betul, Ostra Brama ya. Jadi Yesus kan bolak-balik minta ke Faustina supaya gambar itu dihormati secara publik. Tapi baru tahun 1935 hal itu dilakukan pertama kali. Jadi 1934 Januari Faustina ketemu sama pelukis.
Yang jadi modelnya itu adalah Pastor Sopotsko, yang jadi Yesusnya ya itu Pastor Sopotsko. Juni 1934 selesai gambarnya. Kalau Bapak Ibu lihat itu gambar yang dilihat oleh Suster Faustina. Gambar itu waktu Suster Faustina lihat, dia nangis karena dia bilang, kok gambarnya enggak seperti yang dia lihat. Jadi mungkin yang dia lihat lebih luar biasa bagus, indah ya. Tapi Yesus di sana bilang ke Faustina, nggak usah nangis, karena bukan indahnya gambar yang menjadi hal yang penting, tapi apa yang mau Yesus berikan melalui gambar kerahiman ilahi ini. Karena dia katakan, gambar ini adalah semacam wadah tempat Yesus memberikan segala macam rahmat. Ya, itu gambar yang Faustina lihat. Kalau gambar yang kecil itu dilukis oleh Hila, itu Faustina nggak lihat. Ceritanya Hila sampai bikin lukisan itu juga ada cerita yang lain ya, tapi saya mau bicara tentang lukisan yang asli. Waktu saya di sana sama Haryanto, kita mencari rumah pelukis. Nyari ke sana sini nggak ketemu sampai akhirnya kita udah putus asa. Tapi tiba-tiba Haryanto bilang, kamu tahu rumah pelukis itu dari mana? Saya bilang dari buku. Ayo lihat bukunya. Begitu lihat bukunya, ya udah sekarang cari rumah aja yang seperti ini. Dan tanpa diduga, begitu kita lihat sekeliling, itu kelihatan rumahnya. Padahal kita tadinya udah putus asa. Kita datang ke rumah itu dan memang betul. Di situ rumah yang dipakai oleh pelukis untuk melukis gambar ini selama 6 bulan. Udah ketemu ya rumahnya. Nah, yang berikut, cari gambar aslinya. Nah di sana di Vilnius itu banyak sekali gereja. Jalan sebentar ketemu gereja. Nggak semua gereja Katolik ya, tapi banyak sekali gereja. Masuk ke satu gereja, ada gambar Yesus seperti yang lukisan asli itu ya. Ya sudah, di sana kita berdoa dengan senang hati karena kita berarti sudah menemukan gambar asli tersebut. Kita pulang, besoknya saya bilang Haryanto, ayo kita datang lagi, masih penasaran ya, masih pengen doa lagi. Datang sampai ke daerah sana, kita melihat seorang nenek-nenek sedang memeluk gambar Tuhan yang Maha Rahim tersebut. Dia jalan gitu ya, ya sudah kita ikutin, sambil nunjuk-nunjuk gambar yang dia bawa. Dia ajak kita, ternyata dia ajak kita ke gereja yang lain, bukan gereja yang kemarin. Yang gereja yang sekarang Michael kasih lihat ini. Inilah gereja yang memang tempat gambar Yesus yang asli, yang pertama kali digambar oleh Kazimierowski tersebut. Gerejanya kecil. Kalau lihat ada tampilan depannya juga nggak mewah sih. Michael punya juga ya, Mike? Ya, tampilan depannya ini. Nggak mewah juga, kecil. Gerejanya kecil, tapi di situ memang ada tulisannya ya, bahwa itu gambar asli dari Tuhan yang Maha Rahim. Jadi rumah pelukis sudah ketemu, gambar yang asli sudah ketemu, berikut sama gerejanya, terus kita juga pergi ke Ostra Brama. Nah, kalau bisa Mike, nginepnya itu di Vilnius, karena suasananya beda. Saya nggak tahu ya, lebih mahal, lebih murahnya nggak tahu, tapi usahakan nginepnya di Vilniusnya, di kota lama, di Ostra Brama. Nah, Ostra Brama itu adalah sebetulnya semacam benteng, di mana penduduk di sana itu perlu menjaga diri untuk melawan atau untuk menangkis serangan musuh. Jadi mereka bikin semacam benteng. Cuma benteng ini dibuat swasembada sesuai dengan kemampuan dari rumah-rumah yang memang berbatasan dengan pembuatan pagar tersebut. Nah, salah satu pagar yang dibuat itu adalah yang disebut Ostra Brama. Itu dibuat, bentengnya itu dibuat seperti kapel tingkat 2, dan di sana ada gambar Bunda Maria dengan 40 sinar. Ya, betul, ada gambar ini di dalam Gate of Dawn tersebut. Disitulah pertama kali gambar Tuhan yang Maha Rahim dipublikasikan secara meriah. Itu pun ceritanya luar biasa. Pastor Sopotsko itu bukan pastor paroki. Sementara Faustina
minta kepada Pastor Sopoćko kasih tahu bahwa Yesus mau gambar ini dihormati secara publik. Sopoćko bilang gimana caranya ya tiba-tiba pasang gambar yang nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu itu ceritanya apa. Tanpa, ya ini kerjanya Tuhan, betul-betul kerjanya Tuhan. Tiba-tiba seorang pastor minta kepada Pastor Sopoćko untuk memimpin Triduum Misa pada perayaan Paskah ya di tahun 1935 tersebut. Wah, Sopoćko bilang kebenaran, karena saya memimpin misa maka saya mau pajang gambar ini sesuai dengan apa yang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina. Jadi Suster Faustina itu sebetulnya enak juga. Dia nggak bisa kemana-mana, tapi Tuhan Yesus kasih orang yang mensupport apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Faustina. Pastor Sopoćko yang membuat gambar, menyebarkan gambar, yang melakukan ini, melakukan itu seperti apa yang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina, termasuk mempublikasikan atau menghormati gambar ini secara publik. Karena dia diminta untuk mimpin misa, maka dia bilang, saya mau pasang gambar itu. Ya pasti ditolak, karena nggak ada yang tahu apa arti gambar itu. Akhirnya Pastor Sopoćko menghadap kepada Bapak Uskup. Dia bercerita segala macam, dari awalnya ditolak, akhirnya disetujui. Maka dipajanglah gambar itu selama 3 hari pada periode Paskah tersebut. Ya, jadi kerjanya Tuhan tuh luar biasa. Pokoknya kalau Tuhan udah mau, pasti terjadi dengan segala macam permasalahan. Nah, itu Ostra Brama ya. Udah 3 tempat ya di Vilnius. Jadi ada Ostra Brama, ada rumah pelukis, sama gereja tempat lukisan yang asli. Satu lagi yang saya bilang sama Haryanto, kita cari biaranya biara Bunda Maria Berbelas Kasih. Jadi kalau Faustina pergi ke Vilnius, dia ke biara tersebut. Itu pun sama, kita cari-cari, nggak ketemu. Nanya ke sana, nanya ke sini, ya nggak ketemu. Karena kalau lihat bangunannya itu, tapi kok ada di tengah-tengah lapangan, kiri kanannya juga ramai, kayak banyak pasar gitu ya, kayaknya nggak mungkin. Tapi akhirnya kita paksakan datang, dan memang ternyata itulah biaranya. Mungkin waktu zamannya Suster Faustina masih tempat yang sepi ya, tapi sekarang udah ada di tengah-tengah, kayak di tengah kota, di tengah keramaian. Itu yang ada di Vilnius. Dari situ, dari cerita Vilnius, saya mau cerita tentang Krakow. Kalau ikutin waktu itu perjalanan saya dari Rusia, terbang ke Vilnius, dari Vilnius saya naik bis ke Krakow. Dari Krakow, saya naik bis ya ke Krakow. Dari Krakow saya ke Warsawa naik kereta. Kalau punya banyak waktu, enak juga sih menikmati perjalanan tersebut ya. Nah, di Krakow ini Basilika Kerahiman Ilahi yang oleh Bapak Paus memang dipersembahkan untuk sebagai sumber kerahiman ilahi untuk sampai ke seluruh dunia. Saya nggak tahu gedung ini atau gedung yang satu ya, yang diberkati oleh Bapak Paus pada tanggal 17 Agustus 2002. Itu memang oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II sebagai tempat di mana orang menimba kerahiman ilahi dari seluruh dunia. Ya. Waktu kita pergi sama Michael tahun 2007 ke tempat ini dalam rangka pesta kerahiman ilahi 1 minggu setelah Paskah, itu banyak sekali yang datang dari segala macam tempat. Pastornya juga 100 lebih untuk memberikan sakramen tobat sebelum perayaan Ekaristi. Suasananya meriah, tapi nggak husuk karena ya begitulah, bagi hostingnya juga ya nggak husuk, tapi kita bisa menikmati pesta kerahiman ilahi. Nah, gedung yang merah itu adalah biaranya Suster Faustina atau biara dari Bunda Maria Berbelas Kasih. Ini Michael sama Romo siapa nih, saya nggak kenal. Nah, itu salah satunya. Romosil, Ibu. Ya, ini suster-suster Bunda Maria Berbelas Kasih, seragamnya kayak gitu ya. Yang tempat Suster Faustina, Suster Faustina, biaranya Suster Faustina. Di Krakow itu ada Basilika tadi, ada kapel, Mike, kapelnya ada, yang ada kotak. Nah ini ya, ini di sana
kalau masuk altar utamanya itu ada Bunda Maria, di sebelah kirinya itu ada kotak, itu isinya tulang belulangnya Suster Faustina. Waktu ke sana kita awalnya nggak bisa masuk karena ada pintunya ya, ditutup. Tapi waktu sama Pater Robi juga pergi juga luar biasa ya, Mike. Kita bisa bolak-balik ke sana 3 kali kalau nggak salah, saya lupa. Iya. Jadi waktu Iya, pesta betul, Ibu. kerahiman, kita nggak bisa lakukan misa karena begitu banyak orang. Besoknya kita punya kesempatan datang lagi, dan besoknya lagi kalau nggak salah datang. Pokoknya kita tuh betul-betul diberkati sampai bisa bolak-balik ke tempat itu 3 kali kalau nggak salah, saya ingat ya. Iya, betul, Ibu. Ya, oke. Itu ceritanya di kapel. Nah, tadi di gedung yang merah, boleh balik lagi, Mike, gedung merah. Yang mana ini atau yang sesudahnya? Ya, nah, satu lagi. Nah, ini merah tadi. Merah tadi yang panjang. Oke. Hilang. Nah, ini Ya, yang merah itu adalah itu kayak biaranya suster-suster di sana ya. Di sana ada pintu. Nah, pintu kalau Bapak Ibu datang ke sana melalui pintu masuk itu, nanti di sebelah kanan ada satu lukisan besar di dinding. Itu gambaran di mana Yesus datang ke Faustina sebagai seorang pengemis. Jadi ceritanya masih ada waktu nggak nih, Mike? Saya boleh, Ibu. Boleh ya? 10 menit boleh, Ibu. 10 menit. Ya. Nah, ya, oke. Ini karena ini satu peristiwa yang besar ya, sampai peristiwa itu dijadikan satu lukisan di dinding, bukan lukisan ya, pahatan. Jadi suatu hari ada pengemis datang, ketok-ketok pintu, dia bertelanjang kaki, dia kelaparan, dia minta makan ke Suster Faustina ya, kedinginan. Di sana waktu itu Suster Faustina lagi tugas jaga pintu, tapi bukan jam makan, jadi pasti udah nggak ada makanan, dan di sana ada aturan di mana udah nggak boleh ke dapur lagi ya, istilahnya gitu. Tapi Faustina tergerak hatinya, kasihan orang ini, kurus, kedinginan, kelaparan, nggak pakai sendal ya, jadi dia ke dapur nyari-nyari sisa-sisa makanan, dapatlah sup sama remah-remah roti, sama dia dipanasin, dikasihlah ke pengemis itu mangkoknya ya, dikasih. Si pengemis itu sudah makan, minum sup itu, dan waktu mangkok itu mau dikembaliin ke Suster Faustina, waktu Suster Faustina mau terima mangkok itu, wajahnya pengemis ini berubah menjadi wajahnya Yesus. Faustina kaget, tapi terus Yesusnya menghilang. Tapi di sana dia mendengar satu suara, dia bilang, begitu banyak orang yang bersukacita, bersyukur karena kebaikanmu. Dan rasa syukur itu katanya sampai ke tahtanya Yesus di surga. Dan Yesus turun dari tahtanya untuk merasakan sendiri belas kasihnya Suster Faustina. Dan dia memang merasakan. Jadi Faustina itu begitu peduli kepada orang miskin, begitu peduli kepada orang yang membutuhkan, orang yang menderita. Oh ya, saya lupa. Kalau mau bicara Suster Faustina, dia tuh begitu banyak rahmat yang Tuhan kasih ya. Karunia-karunia dia adalah pertama, misalnya dia bisa bilocation, bisa ada di 2 tempat dalam waktu yang sama. Dia bisa membaca keadaan jiwa seseorang. Dia bisa tahu jiwa-jiwa di purgatorium. Dia, komunikasi dia sama Allah Bapa, sama Allah Putra, sama Roh Kudus, sama Santa Santo, sama orang kudus ya, sama malaikat, sama serafim, itu seperti sama teman. Jadi relasinya tuh begitu akrab, begitu dekat. Yang kelebihan dari Suster Faustina juga, dia mengalami stigmata rohani. Jadi dia merasakan tangannya dipaku, dia kepalanya tertusuk duri, dadanya juga kena tombak. Semua yang penderitaan Yesus itu dia juga bisa rasakan dalam posisi stigmata rohani karena memang tidak luka. Hal yang lain lagi yang dia juga bisa karunianya yang dia bisa dapat, dia juga bisa bernubuat. Ada beberapa nubuat ya, dan itu sudah terbukti. Yang salah satunya yang minggu lalu saya sudah cerita bahwa devosi ini akan hancur, seolah-olah hancur. Itu tahun 58. Tapi dia bilang
apa yang sudah Tuhan mau, nggak mungkin ada siapapun yang bisa menghalangi. Dan ini menjadi satu bukti bahwa devosi kerahiman ilahi ini betul-betul karya Allah. Karena Vatikan udah larang, kok akhirnya bisa diperbolehkan untuk disebarluaskan lagi. Dan itu terjadi pada tahun 1978. Cerita selanjutnya, oh ya, yang ada di Basilika Kerahiman Ilahi itu adalah gambar yang dilukis oleh Hila. Jadi versinya gambar Yesus yang Maha Rahim atau Kerahiman Ilahi ini ada banyak ya. Kalau Bapak Ibu ke Filipina, gambarnya beda lagi sinarnya. Kalau ke Australia juga modelnya beda lagi. Tapi ya itu mungkin selera dari masing-masing negara, karena Hila pun waktu bikin gambar bukan mendapat arahan dari Suster Faustina, karena Suster Faustina sudah meninggal ya, tapi dia membaca bukunya dan dia mendapat ilham membayangkan harusnya seperti apa gambar itu. Dan memang gambarnya Hila jauh lebih terkenal, lebih banyak yang peminatnya. Bicara Krakow, bicara lagi, kamar. Tadi Michael sudah keluarin kamarnya yang ada tulisan, ada bunga di bawah jendelanya, bisa balik. Ya, ini kamarnya Suster Faustina, ada di lantai 2. Di bawah jendelanya itu ada tulisan, di mana tulisan itu ada di dalam diary-nya yang menyebutkan bahwa kematianku enggak membuat devosi ini hilang, tapi malah melalui kematianku itu adalah start, baru mulai berkembang. Ya, itu ada. Kalau Bapak Ibu ke kapel, itu ada di sebelah kanan jendelanya, bisa kelihatan. Waktu tahun 2009 saya datang ke Krakow, saya nginepnya di pastoran. Jadi pastoran itu ada di tengah-tengah, ada di kawasannya Basilika Kerahiman Ilahi ya. Jadi setiap saat mau ke ruang adorasi, mau kemana, ya serasa saya sudah ada di dalam area Basilika itu. Jadi sangat bebas mau kemana aja. Malam-malam jam 12, jam 1 keluar lagi pun enak aja karena memang sudah ada di dalam kompleks yang sama. Kemudian sekitar Krakow itu nanti ada Częstochowa ya, yang gambar Bunda Maria Black Madonna dengan ada 3 sayatan pistol di wajahnya. Terus ada altar, ada kapel yang terdiri dari garam ya, itu yang ada di bawah laut berapa puluh meter atau berapa ratus meter. Dan di dekat Krakow itu ada kota atau tempat kota namanya Pratnik. Pratnik itu adalah rumah sakit di mana tempat Suster Faustina dirawat. Dia sakit TBC sampai akhirnya 1-2 hari mau meninggal baru dia dibawa lagi ke kapel. Ini kamarnya Suster Faustina, sangat sederhana. Kalau yang saya ingat kamarnya di Vilnius itu hanya ada dipan dan di setiap kamar ada pemanas karena mungkin tempatnya sangat-sangat dingin ya. Nah, sebelum lupa, waktu saya dari Krakow ke Warsawa, saya sama Haryanto nginep di biara tersebut, biara Bunda Maria Berbelas Kasih. Di sana ya satu kebahagiaan ya, karena bisa merasakan Faustina pernah hidup di sini loh, pernah tinggal di sini loh gitu ya. Dan suster-susternya juga sangat ramah. Kita diterima dengan sangat baik. Itu sedikit cerita kali ya tentang tempat-tempat yang Suster Faustina selama dia hidup, dalam waktu 13 tahun dia menjadi biarawati, karena pada tanggal 5 Oktober 1938 dia meninggal di Krakow. Mula-mula dikubur biasa, di tempat pekuburan biasa, tapi tahun 63 atau 65 saya lupa, dipindah, di mana tulang-tulangnya itu dimasukkan ke dalam satu box yang sekarang ada di kapel di Basilika Kerahiman Ilahi di Krakow. Itu dulu Mike kira-kira. Ya ini penampilan atau altar bagian dalam ya. Jadi tengahnya itu adalah Bunda Maria, sedangkan gambar Hila itu ada di sebelah kiri kalau kita lihat dari pintu masuk, dan di sana ada kotak isinya tulang belulangnya Suster Faustina. Nah, ya udah saya ceritanya sampai situ dulu dah. Ada beberapa pertanyaan Mike nanti supaya ada waktu untuk bertanya Mike.
Ya, Iya, boleh. boleh silakan langsung Saya Arianto. Saya baca Silakan, dulu silakan. yang masuk di chat ya, Mike ya. Ibu Esther, ada dua pertanyaan. Yang pertama, Ibu Esterina, apa yang menyebabkan Suster Faustina setelah 3 minggu di biara ingin meninggalkan biara? Yang kedua sekalian, apakah ada kelas pengajaran Zoom Kereman Ilahi? Terima kasih. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu yang kedua. Zoom nggak ada, tapi saya sekarang punya link di YouTube mulai bulan Mei membahas tentang Diary Faustina dengan setiap bulan temanya beda ya. Kalau bulan Oktober ini saya lagi bahas tentang Ekaristi. Jadi apa yang dialami oleh Suster Faustina berkaitan dengan perayaan Ekaristi. Jadi itu bisa dilihat nanti di ya ini channel YouTube saya ya, Kerahiman Ilahi. Jadi di sana ada tentang devosi Kerahiman Ilahi, ada tentang rekoleksi Kerahiman Ilahi bersama Romo Subagio, ada juga tentang diary. Kalau dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sudah 6 kali 30 barangkali sudah lebih dari 200 nomor yang dibahas di sana. Ya, jadi silahkan lihat. Kalau Zoom belum ada. Saya rencana Zoom malahan bicara tentang jam kerahiman. Tapi kalau pengajaran, saya bahas nomornya dan ya semampunya saya. Karena saya juga punya keterbatasan ya. Dari pengalaman, dari apa, itu yang saya ceritakan. Tapi lebih tujuannya supaya teman-teman jadi tergerak, jadi pengen baca dan pengen mendalami apa itu kerahiman ilahi. Karena Yesus minta kerahiman ini harus disebarkan sampai ke seluruh dunia. Kalau pertanyaan yang pertama, tadi sebetulnya sudah saya jawab juga. Jadi ya, setiap orang masuk ke satu tempat, punya tujuan, itu pasti punya harapan. Nah, Faustina waktu masuk ke dalam biara itu, dia berpikir bahwa, waduh, saya masuk ke surga. Karena bayangan dia akan mungkin setiap hari ketemu sama Tuhan, suster-susternya juga barangkali suci semua, pokoknya dia bilang, begitu melangkahkan kaki, dia bilang dia masuk surga. Tapi setelah 3 minggu di sana, karena dia masuk ke dalam kelompok kedua, yaitu yang hidupnya hari-hari melayani, membantu para wanita, para gadis yang harus direhab. Rehab dalam hal rohani, juga rehab dalam hal dia dikasih kemampuan supaya kalau sudah selesai rehab, dia waktu terjun ke masyarakat, dia punya modal. Mungkin dulu hidupnya nggak benar ya, tapi dengan diajarin prakarya, diajarin jahit, diajarin ini itu supaya setelah selesai rehab dia bisa kembali ke masyarakat dan hidup benar. Nah, Suster Faustina nggak bisa terima hal tersebut karena bayangan dia masuk biara itu dia bisa kontemplasi, dia bisa meditasi, dia bisa hening sama Tuhan, dia bisa hari-hari itu doa. Tapi ternyata dia masuk ke situ bukan apa yang dia bayangkan, apa yang dia harapkan, sehingga dia bilang, waduh Tuhan, berarti nggak cocok saya di sini. Saya mau cari biara yang sesuai dengan bayangan dia. Itu juga sama ya, pengen maunya kita gitu. Tapi di situ sama Yesus dia dihalangi. Pertama dia mau ketemu mother yang harusnya bisa ketemu jadi nggak bisa ketemu. Dia mau besoknya dia mau cari lagi mother, dia bilang saya harus ngomong karena dia udah nggak tahan di sana ya. Tapi tetap nggak bisa ketemu. Akhirnya dia pikir ya sudahlah karena nggak bisa ketemu dia pulang ke kamarnya. Nah, waktu dia di kamarnya, di situ ada tirai ya, tirai penghalang ranjang barangkali. Di sana dia melihat gambaran Yesus yang menderita. Jadi Suster Faustina tanya, Yesus kenapa kamu begitu menderita? Nah, di situ Yesus bilang, kalau kamu pergi dari biara ini, kamu menyebabkan saya seperti ini. Karena memang kamu harus ada di biara ini, karena melalui kamu saya akan membagikan banyak rahmat. Nah, karena sudah dijelasin seperti itu oleh Yesus, maka keinginan Faustina udah dia lupakan. Yang dia utamakan adalah saya mau melaksanakan kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya dia nggak jadi keluar dari biara. Itu kira-kira ceritanya. Baik, terima kasih Bu Esther. Yang ketiga ini ada lagi masuk, mengapa Yesus meminta Suster Faustina supaya lukisan kerahiman ilahi ini disebarkan, dihormati ke seluruh dunia. Apakah ada alasan tertentu? Terima kasih. Ya, karena melalui gambar itu, Yesus itu mau memberikan banyak rahmat. Jadi,
kalau di diary-nya ya, kalau yang bahasa Inggris bahkan di situ disebut gambar ini tuh disebut vessel, alat, kendaraan, atau sesuatu yang memang Yesus mau pakai sebagai alatnya dia untuk membagikan banyak rahmat. Kalau saya diminta kasih seminar di Flores, waktu itu cerita sama anak-anak SMP, anak-anak SMP ya, saya bilang gambar ini tuh seperti cerita, pernah ingat nggak Bapak Ibu cerita tentang Doraemon? Yang ada kantong ajaib, ada apa aja keluar tuh dari kantong itu ya. Jadi Yesus itu memberikan gambar ini, dia mau memberikan segala macam rahmat yang kita butuhkan melalui gambar kerahiman ilahi ini. Bukan gambarnya yang jadi utama, tapi apa yang tersirat dari gambar itu. Karena di gambar itu, gambaran itu adalah gambaran Yesus yang bangkit. Ya, Yesus yang bangkit, karena kalau diperhatikan, tetap di tangannya ada luka bekas paku, dia pakai jubah putih, itu melambangkan imam agung, tangannya yang kanan terangkat memberkati. Jadi siapapun yang datang ke gambar itu, kita harus punya iman bahwa Tuhan Yesus sedang memberkati kita. Kedua, dari hatinya yang maha kudus, keluar 2 sinar. Sinar merah itu melambangkan darah, memberikan kehidupan baru ke kita semua. Sinar yang pucat melambangkan air, memberikan penghapusan dosa, kesucian. Dan kalau Bapak Ibu lihat kakinya, itu seperti Yesus sedang berjalan atau sedang berlari atau sedang melangkah ke arah kita. Itu pun menjadi satu ungkapan bahwa Yesus yang rindu loh datang ke kita. Jadi dari gambaran itu aja kita sudah tahu betapa Yesus sangat mengasihi kita, sangat ingin memberikan apa yang kita mau. Jadi kembali lagi Yesus bilang, melalui gambar itu aku akan memberikan banyak rahmat. Dan jangan lupa, di bawahnya ada tulisan Yesus engkau andalanku. Jadi dalam devosi kerahiman ini yang harus menjadi yang utama itu adalah saya hidup mengandalkan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Itu yang membuat gambar ini menjadi bermanfaat. Kalau enggak ya gambar biasa saja jadinya. Itu yang Yesus minta. Dan gambar ini dia mau wartakan, mau sebarkan ke seluruh dunia supaya apa? Supaya semua orang bisa mengalami kerahiman Tuhan. Dari yang nggak ngerti jadi tahu. Nah, kalau bicara tentang gambar, saya pun tadinya bukan devosan kerahiman, saya pun ke gereja ya seminggu sekali sudah selesai. Tapi itulah kerjanya Tuhan. Saya dikasih oleh-oleh sama teman yang pergi ke Roma pada tahun 2000, gambar itu. Gambar Yesus dengan keluar 2 sinar. Saya sama Haryanto juga bingung, ini gambar apa lagi ya gitu ya, karena nggak ngerti ya sudah digulung. Saya berdua sama Haryanto ikut KPKS, ketemulah dengan Pak Stephen Lex. Pak Stephen Lex sering cerita tentang devosi kerahiman. Jadi terus saya pikir, oh gambar itu berarti bicara tentang devosi kerahiman. Jadi gambar itu dibuka lagi, dipasang, dan kita mulai banyak belajar tentang devosi kerahiman. Dan tahun 2006, sebelum saya pergi sama Michael ke Polandia, tiba-tiba Pater Robi ajak saya kasih seminar kerahiman ilahi di Medan. Jadi itulah sharing saya, kok saya bisa jadi devosan. Dan ingat nggak Mike, waktu saya ikut rombongan Michael, saya lumayan cerita banyak kan tentang devosi kerahiman ya. Tentang banyak, Faustina. Ya. Iya. Dan Tuhan kasih hadiah tahun 2009 saya bisa pergi lagi jadinya. Iya, iya. Oke. Ya, terima kasih, Bu Esther. Ada lagi? Bu Esther. Ya, tadi itu kan pertanyaan dari Bu Julia, dari Ibu Marlisa, dari Ibu Jonas. Ini ada lagi dari Ibu Marlisa lagi. Kelihatannya Ibu sudah jelaskan, tapi mungkin singkat saja. Apakah arti darah dan air yang memancar di lukisan Yesus kerahiman ilahi? Maaf, saya terlambat masuk tadi katanya. Silakan Ibu, singkat. Arti darah dan air yang memancar di lukisan. Ya, jadi gambaran Yesus yang maha rahim seperti itu, gambaran Tuhan yang maha rahim pun, suster-suster di sana atau Pastor Soposko sendiri juga nggak ngerti maksudnya apa. Jadi memang Pastor Soposko bilang sama Faustina, tanyain ke Yesus itu apa arti dari 2 sinar tersebut. Dan Faustina tanya sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjelaskan 2
sinar yang keluar dari hatinya itu adalah sinar merah, melambangkan darah, yang artinya memberikan kehidupan yang baru. Sinar pucat itu melambangkan air, yang artinya memberikan pengampunan dosa. Kalau ini dikaitkan dengan apa yang terjadi waktu Yesus disalib, waktu dia lambungnya ditusuk, kan keluar juga darah dan air. Jadi ini juga ada kaitannya, di mana dari gambaran itu pertama, Yesus, dan disebut memancar ya, bukan meleleh, bukan menetes, memancar. Jadi seolah-olah kayak ada sesuatu yang ingin keluar, tapi nggak keluar. Begitu ditusuk sama tombak, terjadi sobekan, terjadi luka, terjadi ada perbuatan yang menyakitkan, tapi dari situlah justru kerahiman ini memancar, dan memancarnya itu bukan meleleh, tapi seperti ada satu kerinduan yang besar untuk memancar sejauh mungkin, supaya semua orang seluruh dunia bisa menerima rahmat kerahiman tersebut, menerima sinar-sinar kerahiman tersebut. Kalau bicara lagi lebih jauh tentang sinar kerahiman, Yesus bilang, orang-orang yang menenggelamkan dirinya dalam sinar-sinar kerahiman, orang-orang itu tidak akan masuk ke dalam pengadilan Allah, karena darah dan air yang memancar dari hati Yesus itu yang melindungi kita, yang membungkus kita dengan kerahimannya. Itu udah lebih dalam lagi ceritanya, nanti nggak selesai-selesai. Tapi artinya sinar itu memang Yesus berikan kepada kita. Kalau saya mengerti secara rohani, dia itu mengasihi manusia itu sehabis-habisnya, sampai dia udah wafat pun dia tetap memberikan yang terbaik buat kita semua. Atau diambil lagi inti yang lain, nggak peduli disakiti, tapi tetap yang penting kita tetap harus punya niat baik. Jadi jangan kita kesel, kecewa karena disakiti orang, tapi justru melalui hal yang menyakitkan itu kita tetap harus kasih sesuatu yang baik ke orang lain. Kira-kira itu. Oke, Mike, gimana, masih lanjut? Ada beberapa pertanyaan, Mike. Ya, Waktunya masih ada pertanyaan lagi? Masih ada. Mike. Ya, boleh mungkin satu pertanyaan lagi, Ri. Oke, pertanyaannya langsung saya jadikan satu aja ya, Mike ya. Nanti biar Ibu Esther ini yang mungkin bisa sekaligus, karena tiba-tiba banyak sekali pertanyaan yang muncul, sementara waktu sudah mulai mepet juga. Oke, saya bacakan saja sekaligus ya, Bu Esther ya. Ya. Boleh tahu bagaimana dengan devosi kerahiman? Apa selalu jam 3 sore? Itu ya, satu. Kemudian yang kedua ini, adakah tempat yang khusus, tempat diberkati hingga kini? Kalau di Lourdes ada mata air. Kemudian apakah ada mujizat di sana? Lalu pertanyaan lagi, menurut Ibu apa yang diharapkan Suster Faustina setiap jam 3 sore? Kita jalan salib atau doa jam kerahiman? Ya. Kemudian, ya saya rasa itu yang lain itu saja. Ya, terima kasih. Ya. Jadi nggak apa-apa, sekalian di sini, karena saya juga ingin devosi ini berkembang, jadi supaya juga jangan salah. Kalau mau tanya silahkan bertanya, nanti bisa ke WhatsApp saya, Mike boleh kasih tahu, nggak apa-apa. Saya nggak akan jawab per telepon ya, saya akan jawab WhatsApp. Pertama, devosi kerahiman ilahi itu bukan jam 3. Devosi kerahiman ilahi itu ada 5 cara: menghormati gambar, pesta kerahiman, koronka kerahiman ilahi, jam kerahiman ilahi, dan penyebarluasan kerahiman ilahi. Itu devosi kerahiman. Yang jam 3 itu adalah jam kerahiman. Nah, orang sering salah, jam 3 itu doa koronka. Padahal ini udah salah besar. Tapi kenapa terjadi seperti itu? Karena devosi ini berkembang waktu Polandia itu perang sama Rusia. Jadi ibu-ibu memberikan bekal kepada anak-anaknya, tentara yang maju perang. Kan ceritanya cepet-cepet ya. Jadi kamu doa koronka, doa jam 3. Nah, karena buru-buru, karena informasi yang juga nggak jelas, akhirnya yang sampai ke Indonesia ceritanya adalah jam 3 adalah doa koronka. Padahal nggak kayak gitu ceritanya. Dan sebetulnya Mas Stephen Lex itu sudah ngomong berkali-kali, tapi saya nggak tahu, sampai sekarang masih ada orang yang berpendapat bahwa jam 3 itu koronka. Jadi
Doa koronka itu adalah doa yang diminta oleh Yesus sesering mungkin dalam satu hari. Dan doa koronka adalah doa kepada Allah Bapa. Kalau doa jam kerahiman itu doa yang diminta oleh Yesus untuk merenungkan sengsaraku. Kalau bisa, lakukan jalan salib. Kalau nggak bisa, pergilah ke sakramen Maha Kudus. Kalau masih nggak bisa, dimanapun kamu berada, renungkan sengsaraku, walaupun cuma sebentar. Ya, jadi saya juga jawab pertanyaan tadi tuh, ada yang tanya ya. Nah, kalau bicara tempat khusus, kalau Bunda Maria kan di Lourdes. Kalau devosi kerahiman ilahi, tempat khususnya itu yaitu Basilika Kerahiman Ilahi yang sudah diresmikan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus, dipersembahkan untuk menjadi pusat kerahiman ilahi di seluruh dunia. Pusatnya tuh di situ. Itu doanya Bapak Paus Yohanes Paulus kedua. Ya. Kalau bicara mujizat, ya, jadi saya harus cerita juga tentang Maureen Digan. Jadi ini salah satu ya. Jadi Maureen Digan itu dia sakit kaki gajah. Satu kaki sudah diamputasi. Nah, dia bolak-balik ke rumah sakit operasi mungkin sudah 50 kali. Jadi dia juga mau dioperasi lagi kaki yang satu lagi. Mungkin di tahun berapa itu ya, tahun 50-an atau tahun 40-an, sakit kaki gajah itu masih sakit sesuatu yang susah diobati. Nah, suaminya di rumah sakit dengar cerita tentang Suster Faustina. Jadi dia ajaklah istrinya, ayo kita pergi ke Krakow. Itu kalau nggak salah dia ceritanya di Amerika. Diajak pergi ke Krakow. Mula-mula Maureen Digan nggak mau. Dia Katolik tapi nggak pernah ke gereja, nggak pernah ngaku dosa, udah puluhan tahun. Tapi karena suaminya ajak-ajak terus, dan memang dia ternyata punya anak cacat, jadi dia pikir ya sudahlah, dia pergi ke Krakow, dia datang ke sana, di depan makamnya Faustina, dia bilang, Faustina, saya sudah datang, kamu harus lakukan sesuatu. Karena di sana sebelumnya dia mendengar satu suara, sepertinya suara Faustina ya, bertanya kamu mau apa? Nah, di sana Maureen Digan bilang, saya udah datang jauh-jauh, kamu harus lakukan sesuatu. Untuk anak saya, dia karena memang berharap anaknya sembuh, dan untuk saya. Nah, tiba-tiba dia merasakan lukanya dia tuh udah nggak basah lagi, udah kering. Dia juga heran, dia pikir, wah ini kebetulan. Ya. Dia pulang, besoknya dia doa lagi di depan makamnya Faustina, dan memang betul-betul kering. Ya, akhirnya dia diperiksa lagi sama segala macam dokter bilang ini terjadi mujizat. Kalau bukan mujizat nggak mungkin bisa terjadi seperti itu. Setelah para dokter memastikan bahwa ini terjadi suatu mujizat, maka hal ini diinformasikan, dilaporkan juga ke Vatikan. Akhirnya proses orang kudus itu menjadi, Maureen Digan ini menjadi salah satu bukti doa melalui Faustina, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, sehingga Suster Faustina dibeatifikasi menjadi beata pada tahun 93 kalau nggak salah. Nah, terus ada mujizat lain, itu pastor di Amerika, melalui kesembuhan pastor itu, maka Faustina diangkat menjadi santa pada tahun 2000. Sama seperti yang sekarang kita dengar ya, tentang Carlo Acutis. Itu juga sama, ada yang berdoa dan mengalami kesembuhan, akhirnya diproses menjadi Beato Carlo Acutis. Itu mengenai mujizat. Kalau datang ke sana, sebetulnya banyak sharing-sharing orang mengalami mujizat atau bersyukur, karena sama seperti di Lourdes kan ada rosario, tanda persembahan di Krakow juga banyak. Orang mengungkapkan syukur karena banyak doa-doanya dikabulkan. Kalau bicara tentang mujizat, nggak usah di Basilika. Di Indonesia aja, di sini, di dalam hidup kita sehari-hari, mujizat koronka itu sering sekali terjadi. Karena koronka itu adalah doa yang ajaib. Kalau Pak Stephen Lex bilang, doa yang luar biasa yang didiktekan oleh Yesus kepada Faustina. Doanya seperti itu. Bapa yang kekal. Jadi doa koronka itu adalah doa kepada Allah Bapa. Apa doanya? Apa isi doanya? Mempersembahkan tubuh dan darahnya Yesus sebagai persembahan untuk menyelamatkan kita manusia berdosa.
Kira-kira menjawab semua pertanyaan itu udah, Arianto? Kalau ada yang masih mau tanya, boleh WA saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Esterina. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Ya. Mas. Oke. Kok Ya, terima kasih, nanya-nanyanya Arianto. banyak devosi ya? Bukan nanya tempat-tempat, nggak ada yang nanya tempat. Mudah-mudahan penjelasan saya tempat itu sudah cukup jelas. Jadi silahkan datang aja. Terima kasih. Sangat jelas Ibu. Ya. Terima kasih Bu Ya, Esther. Oke, Ya. Arianto, terima kasih sudah rekap pertanyaan ya. Saya kembali ke screen sebentar. Mohon tanya. Oke, ya. WA-nya Ibu Esther. Iya, Ibu nanti boleh kontak ke WA tempat Ibu mendaftar di 0818783552 ya. Tadi saya sudah tulis di chat juga. Nanti minta ke Dini, nanti Dini akan kasih nomornya Ibu Esterina ya di WhatsApp kepada Ibu. Terima kasih. Oke, jadi ya terima kasih Ibu Esterina sekali lagi, luar biasa ya. Jadi saya sendiri belum sempat menjalani rute seperti yang dijalani oleh Ibu Esterina waktu tahun 2009. Ya, kalau saya ingat perjalanan saya pertama kali ke Polandia bersama Ibu Esterina tahun 2007, ya itu memang perjalanan yang sangat berkesan buat saya juga ya. Di saat itulah saya juga pertama kalinya mengenal devosi Keraiman Ilahi lewat Ibu Esterina khususnya pada saat itu dengan cerita-ceritanya yang luar biasa sepanjang perjalanan. Kalau tadi Ibu Esterina sempat cerita mengenai kunjungan di biara Suster Faustina yang ada di kota Warsaw yang memang tidak ada di dalam acara, ya, tetapi sejak saat itu ya sampai hari ini kami grup-grup Stella Quarta, terima kasih kepada Ibu Esterina juga, tidak pernah lupa untuk misa di situ, Bu, sampai hari ini. Ya. Jadi kami selalu ke sana. Memang kami tidak terlalu punya banyak waktu untuk pergi ke kapel yang besar, tetapi kami selalu misa di kapel yang kecil itu. Ya, jadi itu salah satu acara utama kita di Warsaw. Oke, saya share ya Bapak Ibu. Jadi selain rute-rute yang kemarin sudah saya atau kami share dari Stella Quarta mengenai perjalanan ke Eropa Timur, ya kami juga punya satu rute perjalanan yang khusus untuk napaktilasi kehidupannya Santa Faustina dan Kerahiman Ilahi. Ya, jadi ini rute perjalanan yang sudah kami desain beberapa tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini masih belum sempat berangkat juga nih rute ini. Iya, jadi rute ini Bapak Ibu itu persis menjalani seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Esterina ya. Jadi perjalanannya itu ada mulai dari Latvia, kemudian ke Lithuania, dan terakhir di Polandia ya. Itu akan mengunjungi kota Riga, karena memang kita harus landing di sana, di kota Riga. Kemudian ke Lithuania, khususnya kita akan pergi ke kota Vilnius, yang tadi Ibu Esterina banyak cerita ya, tempat di mana pertama kali lukisan Keraiman Ilahi itu dilukis di sana. Ya, kemudian juga tentunya ke Polandia ya, kota-kota yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Esterina. Itu adalah kota-kota yang berhubungan dengan Santa Faustina dan devosi Keraiman Ilahi. Di antaranya adalah Warsawa, Plock, Glogowicz, tadi tempat kelahirannya. Świnic-Warkic, itu adalah tempat pembaptisan, tadi di gereja ya, di sana. Kemudian ada Lodz, kemudian Częstochowa, kemudian ada Auschwitz, ada Krakow, ada Wilicka, ada Wadowicz, dan Kalvaria. Ya, jadi itu adalah kota-kota lain yang juga akan kita kunjungi di dalam perjalanan ini. Ya, ini gambar sedikit dari gereja Saint Peter yang ada di kota Riga di Latvia. Kemudian ada gereja yang namanya Dome Cathedral di kota Riga. Ya, ini gereja-gereja yang dibangun di abad ke-13, jadi sudah sangat tua ya, sudah 800 tahun kira-kira umurnya. Ya, jadi Latvia, kemudian Lithuania, saya kira bersama dengan Polandia, ya banyak sekali peninggalan-peninggalan kekristenan juga yang luar biasa di sana ya. Kemudian Częstochowa ini sudah sempat saya
sampaikan waktu di pertemuan yang pertama ya. Jadi tempat di mana ada gambar Bunda Maria dari Czestochowa yang tadi Bu Esterina sempat cerita juga, yang dihormati di sana, di mana di pipinya ada sodetan ya, yang biasa mungkin Bapak Ibu pernah juga lihat gambar lukisan ini yang dipercaya dilukis oleh Santo Lukas. Iya, Santo Lukas. Kemudian Wadowicz ini adalah tempat kelahiran dari Paus Yohanes Paulus II. Ya, sekarang Santo Yohanes Paulus II, biasa kita juga akan pergi ke sana. Kemudian kita akan pergi ke Auschwitz ya, tempat di mana merupakan kamp konsentrasi Nazi yang terbesar di Eropa. Kemudian ada Wilicka, tambang garam, yaitu ada di dekat kota Krakow, kurang lebih sekitar 30 menit. Dan satu kota lagi, Bapak Ibu, yang tidak biasa kita kunjungi kalau kita berjalan ke Eropa Timur, tetapi karena di rute ini adalah rute khusus Polandia dan Lituania, ada kota namanya Kalvaria Sebridowska ya. Ini Kalvaria ini terkenal juga Bapak Ibu di Polandia. Jadi setiap perayaan Paskah Bapak Ibu itu ada jalan salib di sana. Tetapi kalau kita biasanya jalan salib dari satu stasi ke stasi yang lain tidak terlalu berjauhan, di Kalvaria ini stasi-stasinya itu adalah desa-desa yang ada di sekitar situ. Ya, jadi memang satu tradisi yang sangat kuat di Polandia ini Bapak Ibu, di mana umat pada saat perayaan Paskah mereka akan melakukan jalan salib dari satu desa ke desa yang lain sebagai stasinya. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin yang belum sempat ke Polandia, Tuhan berkenan ya Bapak Ibu tahun depan semuanya baik, semuanya sudah bisa normal, Bapak Ibu bisa pergi di rute yang ini yang kita rencanakan di tanggal 27 September ataupun di rute perjalanan yang Eropa Timur secara umum ya, yang mungkin saya sudah siarkan 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu juga. Ya, jadi ada pilihan-pilihan yang Bapak Ibu bisa ikuti ya, dan tentunya senang nih ya kalau satu waktu Bu Esther kita bisa pergi bareng lagi, kita jalanin rute yang Santa Faustina khusus ini, Ibu. Ya, iya, boleh, karena dari semuanya saya belum pergi ke Plok. Saya belum pernah pergi. Ya, waktu itu miss kelewat. Oh, oke, Ibu. Ya, jadi Plok ya. Tadi kalau dilihat gambarnya itu juga kelihatannya udah jadi tempat yang bagus sekali di sana, Bu Esther. Ya, mereka sanctuary. Jadi biasanya disebut Sanctuary of Divine Mercy ya, tempat-tempat yang tadi. Tempat ziarah kerahiman ilahi. Memang pusatnya ada di Krakow tentunya. Di Laginiki yang minggu lalu kita juga sudah bahas. Oke, ya seperti biasa minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu ada special offer untuk semua perjalanan kita ya, bagi yang deposit sebesar 2 juta ditunggu sampai hari Minggu besok, kemudian ada bonus 2 juta juga ya, yang terdiri dari bonusnya apa itu, ada diskon $100 ya Bapak Ibu atau sekitar 1,5 juta untuk keberangkatan, kemudian ada diskon untuk membuat album ya di photobook.id sebesar 150.000. Ya, jadi sangat disarankan Bapak Ibu boleh mencetak foto-foto Bapak Ibu ya, jangan cuma menyimpan di Facebook, menyimpan di komputer, karena semua itu bisa hilang. Ya, kalau Bu Esther ini sama Pak Haryanto paling rajin bikin album nih. Ya, jadi semuanya terdokumentasi dengan baik ya. Karena tentunya kalau sampai hari ini kita bisa melihat misalnya foto-foto oma dan opa kita itu karena dicetak ya, jangan sampai nanti anak cucu kita nggak punya foto kita ya Bapak Ibu, karena kita cuma simpan di komputer, komputernya kena virus, Facebooknya mungkin passwordnya lupa ya, mungkin kena hack dan lain sebagainya. Kemudian diskon pembelian buku doa di hatiberdoa.com ya. Untuk informasi-informasi ini Bapak Ibu bisa kontak juga Stella Quarta. Ya, kemudian ada pembelian wine di Sababai Winery. Yaitu winery yang membuat kita tidak lagi harus import anggur misa setelah 500 tahun ya, luar biasa. Jadi kita sudah swasembada sekarang ini. Ya, kemudian ada pembelian souvenirs di Catholic Souvenirs sebesar 150.000. Jadi totalnya Bapak Ibu kalau deposit 2 juta, Bapak Ibu dapat total benefit 2 juta juga ya. Jadi nggak ada ruginya Bapak Ibu ya untuk bisa ambil kesempatan promo ini. Oke, minggu depan Bapak Ibu ya, kita punya acara yang juga sangat menarik. Ya, kita mau pergi ke Auschwitz dan Birkenau. Ya, jadi
saya kira satu tempat juga yang selalu berkesan ketika saya pergi ke Polandia ya, yaitu kunjungan ke Auschwitz-Birkenau, karena disinilah kita bisa belajar bagaimana di dalam sejarah umat manusia pernah terjadi satu peristiwa yang saya kira tidak boleh kita lupakan ya, yaitu bagaimana ada 6 juta orang Yahudi saat itu yang terbunuh di Eropa, dan kurang lebih 1 juta diantaranya itu terbunuh di Auschwitz ya. Jadi minggu depan kita akan bikin satu sesi spesial Bapak Ibu, dan di sini juga ada 2 orang kudus yang akan kita kenang, yaitu Santo Maximilian Maria Kolbe dan juga Santa Edith Stein ya. Jadi 2 orang kudus dari gereja Katolik yang wafat di Auschwitz dan Birkenau ya. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu, Rabu 28 Oktober di jam yang sama minggu depan saya akan bersama dengan adik saya Aldo ya. Aldo yang nanti akan juga bercerita mengenai kenapa sih kalau di dalam sejarah itu ada yang namanya antisemit, kita bilang ya, antisemitisme, ada mungkin gerakan-gerakan yang mendiskreditkan atau tidak menyukai orang Yahudi. Nanti Aldo bisa cerita banyak, dan saya akan membawa Bapak Ibu nanti untuk tur ya secara virtual lewat gambar-gambar di Auschwitz. Ya, saya kira kesempatan yang sangat menarik. Sebelum kita semua nanti bisa pergi secara real ke sana, ya kita ini udah dipersiapkan semua ya. Mulai kemarin-kemarin ini untuk bisa tahu semuanya dengan lebih baik ya, terutama khususnya kita belajar banyak nih mengenai kerahiman ilahi dan Santa Faustina, karena itu salah satu yang menjadi tentunya fokus dari pesiarahan kita di Eropa Timur. Kemudian Bapak Ibu, nah minggu besok nih, tadi baru di finalize hari ini ya. Jadi minggu besok Bapak Ibu kami undang semua ya, ini free juga ya. Ini ada live pilgrimage dari Lourdes ya, karena Lourdes hari Minggu besok tanggal 25 Oktober itu adalah hari terakhir pesiarahan di tahun 2020 ya. Jadi kami undang Bapak Ibu semua jam 7 ya, bukan jam 7.30 tetapi jam 7 malam. Artinya jam 2 siang di Lourdes. Bapak Ibu kita undang untuk live pilgrimage dari Lourdes ya. Kita mau lihat ya suasana di Lourdes seperti apa di hari terakhir penutupan tahun pesiaran 2020, dan juga tentunya karena masih di dalam bulan Rosario ya, kita juga nanti mau doa Rosario bersama-sama dari Lourdes Bapak Ibu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Nanti Saudara Arianto yang akan bercerita banyak mengenai Lourdes ya Bapak Ibu, karena sangat berdevosi nih kalau Arianto terhadap Lourdes ya Bapak Ibu, tempat juga yang tentunya sangat indah. Jangan lewatkan ya banyak Bapak Ibu. Banyak devosinya, Mas. Enggak hanya Lourdes. Devosinya ya? banyak. Banyak ya. Salah satunya Lourdes. Termasuk kerahiman. Ya, kerahiman, Fatima juga. Ya, banyak ya, Mas. Betul. Ya, Loyola nanti next juga kita bicara Loyola ya. Kalau bicara Ignatius Loyola nih juga Arianto sangat-sangat expert ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bikin sesi-sesinya di kesempatan yang berikutnya. Sekali lagi jangan lewatkan ya Bapak Ibu, hari Minggu besok catat tanggalnya, tanggal 25 Oktober jam 7 malam kita mau live dari Lourdes ya. Nanti siapa yang live? Yang live adalah kerabat kita, kenalan kita, teman baik kita, yaitu Ibu Rina Maria ya. Jadi yang memang tinggal di sana nanti akan membantu kita untuk membawa kita bersama-sama live dari Lourdes tanggal 25 Oktober ya, tepat di hari terakhir pesiarahan di Lourdes di tahun 2020. Bukan berarti Lourdesnya tutup Bapak Ibu ya, tetapi biasanya seluruh kegiatan di Lourdes itu berakhir di minggu terakhir bulan Oktober ya. Jadi hari Minggu besok ya, saya kira kesempatan yang baik kita semua bisa kembali lagi nih. Banyak yang udah rindu pengen ke Lourdes soalnya, tapi belum bisa ya. Dan karena pandemi ini Bapak Ibu ya, itu sejak sekian ratus tahun Lourdes itu ditutup kemarin ini ya, dan baru kemudian perlahan dibuka lagi. Jadi kita mau sama-sama ya Bapak Ibu, kalau yang udah pergi kita kenang lagi waktu kita ke Lourdes. Yang mungkin belum sempat pergi, kita mau lihat lagi sebelum mungkin nanti satu waktu Tuhan berkenan, kita akan juga hadir di sana. Oke, baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe ya, jadi seluruh acara virtual pilgrimage kita itu akan ada di YouTube ya. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Tutup doa, Mike. Doa. Ya, malam hari ini ya.
Sekarang jam 9:12. Oke ya. Jadi kita mau doa ya Bapak Ibu untuk menutup acara virtual pilgrimage series kita malam hari ini. Ibu Esterina mungkin boleh. Thank you, oh Michael. Thank you Jorel. Ya, kita doa ya. Ya, Bu Esterina silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Putra Amin. dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas rahmat-Mu. Khususnya Engkau selenggarakan, Engkau setujui ada acara ini sehingga dalam sharing, dalam pembicaraan, dalam penjelasan kami merasa semakin dekat dengan Engkau. Kami menjadi semakin tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau menyediakan begitu banyak sarana, kemudahan, kemungkinan untuk kami boleh semakin mengenal Engkau. Kiranya Engkau berkati semua Tuhan yang ikut dalam acara Zoom ini, agar mereka semua juga memperoleh rahmat-Mu, memperoleh kerahiman-Mu, dan dimanapun mereka berada, mereka mendapat rahmat dan berkat daripada-Mu. Berkati juga usaha dari Michael dan juga dari keluarganya, agar apa yang sudah dirintisnya, apa yang sudah dilakukannya, berkenan kepadamu. Sebentar lagi kami akan beristirahat Tuhan, berkati kami semua, keluarga demi keluarga, agar apa yang sudah kami dengar hari ini boleh menjadi suatu berkat, rahmat, pengetahuan, dan bahkan menjadi satu pencerahan buat hidup kami di waktu-waktu yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Ya, salam kerahiman. Terima kasih Bu Esterina. Salam kerahiman. Ya, Terima oke. kasih. Kasih Bu Esther. Ya, jadi Terima kasih. semuanya. thank you Terima semua. kasih. Dr. Heli. Terima kasih semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Thank you. Bu Esther. Terima kasih. Rabu depan. Terima kasih. Terima Hari kasih. Minggu ya, sama Rabu Terima depan ya. kasih. Ketemu lagi. Ya, hari Minggu sama Rabu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua, Mike. Ya, thank you Tante Heli. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Bu. Terima Ya, kasih Bu makasih, Esther. Ya, sama-sama. Thank you. Ya, Tante Heli. Dah. Rina ya, Rina. Tuhan memberkati Om Michael. Thank you Jorel. Bye. Thank you. Thank you semua. Thank you Catherine. Ya. Thank you, Catherine. Thank you. Catherine. Saya cari-cari Terima kasih. videonya. Ya. Oh iya. Oh iya, Pak udah lama Stefanus. sekali tuh. Halo, Rin. Stefanus. Ketemunya di sini yo. Oh iya, Rena sering lihat Tante lah di sini. Ya. Ketemu minggu depan ya Pak Stefanus. Ketemu lagi ya. Minggu besok. Ya. Minggu besok. Ya. Oke, thank you, Minggu Catherine. ketemu Minggu ya. Kapan jalan lagi Rin bareng? Kapan jalan bareng Rin? Ayo. Ayo, Begitu. ayo. Begitu COVID selesai. Ya. Ke Amerika lagi ya. Sim. Terus seruan lagi. Seruan lagi. Iya. Thank you Dr. Edi Bernardus Dirgantoro. Enggak. Sampai ketemu Minggu. Thank you. Ya, yuk ketemu. Ya, bye-bye. Bye. Terima kasih Suster. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Terima Sampai kasih Bu jumpa. Esther, terima kasih semua. Terima kasih.